Om Swastiastu. Assalamualaikum, Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua, dan salam harmoni. Di sini saya akan membahas mengenai materi model-model pengembangan kurikulum. Pada mata kuliah Telak Akuli Kurung dengan dosen pengampu Ibu Profesor Dr. Desa Putu Parmiti MS. Nah, sebelum lanjut ke materi, izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan anggota dari kelompok 10, yaitu ada saya sendiri atas nama Ibu Tukesya Adianti dengan NIM 2211021012. Adapun peta konsep pada materi saya kali ini yaitu yang pertama, pengertian model-model pengembangan kurikulum, dan yang kedua, jenis dari model-model pengembangan kurikulum. Nah, yang pertama itu terdapat pengertian dari model-model pengembangan kurikulum. Nah, menurut Langenberg tahun 2011, pengembangan kurikulum merupakan sebuah proses perencanaan, implementasi, dan evaluasi kurikulum yang akhirnya menghasilkan sebuah rancangan kurikulum. Kata model secara etimologi memiliki arti pola atau acuan dan contoh dari sesuatu yang dibuat. Model kurikulum bisa diartikan juga sebagai sebuah pendekatan atau pola apa yang digunakan untuk pengembangan kurikulum. Sehingga dalam proses pengembangan kurikulum bisa terlaksana secara tepat guna, tepat sasaran, dan tepat pembiayaannya. Model juga pada dasarnya pola yang memberikan petunjuk untuk bertindak pada hampir setiap bentuk aktivitas pendidikan. Seringkali kita kurang cermat dalam menggunakan istilah model di dalam pendidikan. Sebuah model pada prinsipnya harus mampu menawarkan sebuah solusi untuk masalah pendidikan. Sebuah model juga dapat dicoba untuk memecahkan suatu permasalahan khususnya di dunia pendidikan. Selain itu, sebuah model biasanya dibuat atau dikembangkan dengan meniru dan memodifikasi sebuah pola model yang lebih besar. Suatu pengembangan kurikulum pada hakikatnya merupakan pola yang dapat membantu dalam berpikir, konseptualisasi suatu proses, menunjukkan prinsip-prinsip, prosedur yang dapat menjadi pedoman bertindak dalam aktivitas pendidikan. Nah, menurut Sukmadinata tahun 1997, pemilihan suatu model pengembangan kurikulum bukan saja didasarkan atas kelebihan dan kebaikan-kebaikannya, serta kemungkinan pencapaiannya hasil yang optimal, tetapi juga perlu disesuaikan dengan sistem pendidikan dan sistem pengelolaan pendidikan, serta model konsep pendidikan mana yang digunakan. Nah, dengan mempelajari dan menguji berbagai model pengembangan kurikulum, kita dapat menganalisa tahap-tahap pada permulaan model-model tersebut yang terkandung sebagai bagian penting untuk kita ketahui, dan menggunakan sebuah model dalam aktivitas sebagai pengembangan kurikulum dapat menghasilkan efisiensi dan produktivitas pendidikan yang lebih besar. Yang kedua, itu terdapat jenis dari model-model pengembangan kurikulum. Nah, jenis yang pertama yaitu Taylor Behavioral Model. Nah, dalam bukunya yang berjudul Basic Principle Curriculum and Instruction pada tahun 1949, Taylor mengatakan bahwa curriculum development needed to be treated logically and systematically.
Ia berupaya menjelaskan tentang pentingnya pendapat secara rasional, menganalisis, menginterpretasi kurikulum dan program pengajaran dari suatu lembaga pendidikan. Kemudian, beliau mengidentifikasikan 4 pertanyaan mendasar yang memerlukan jawaban dan pengembangan untuk setiap kurikulum dan perencanaan pengajaran. Pertanyaan-pertanyaan tersebut yaitu yang pertama, tujuan pendidikan apakah yang harus dicapai sekolah lembaga pendidikan? Yang kedua, pengalaman pendidikan apakah yang sangat perlu disediakan? Yang ketiga, bagaimana pengalaman pendidikan dapat diorganisasikan? Yang keempat, bagaimana dapat diketahui dan ditentukan bahwa tujuan-tujuan tersebut telah dicapai? Nah, pemikiran Ralph Taylor tersebut telah banyak mendasari dalam pengembangan kurikulum masa sekarang. Dalam kaitannya dengan pelaksanaan kurikulum Taylor, mengembangkan pertanyaan-pertanyaan. Nah, pandangan ini yang menyarankan suatu pendekatan linier dalam pengembangan kurikulum yang ditemukan oleh Wheeler tahun 1967. Dia menyatakan bahwa proses pengembangan kurikulum terdiri atas 5 komponen, yaitu tujuan dan sarana, penentuan pengalaman belajar, penentuan isi atau materi pelajaran, organisasi dan integrasi pengalaman proses belajar mengajar di kelas, evaluasi terhadap efektivitas semua aspek dari komponen di atas dalam mencapai tujuan. Yang kedua, terdapat Taba Inverted Model. Nah, model pengembangan kurikulum ini dikembangkan oleh Hilda Taba atas dasar data induktif yang disebut model terbalik. Karena biasanya pengembangan kurikulum didahului oleh konsep-konsep yang secara deduktif. Taba berpendapat bahwa kurikulum seharusnya didesain oleh para guru daripada diterima guru dari pemerintah. Selanjutnya, Taba juga menyatakan bahwa para guru seharusnya memulai proses pengembangan kurikulum dengan mendesain unit-unit pembelajaran di sekolah, bukan dari desain umum yang luas. Nah, ada 5 langkah pengembangan kurikulum model Taba, yaitu yang pertama, mengadakan unit-unit eksperimen. Di dalam eksperimen ini, diadakan studi yang seksama mengenai hubungan antara teori dan praktek. Dalam eksperimen ini, Taba menggunakan satuan pelajaran. Satuan pelajaran ini merupakan model yang harus lebih dahulu diuji cobakan. Yang kedua, terdapat menguji unit eksperimen. Dalam langkah eksperimen, diperoleh data tentang ketidaksempurnaan satuan pelajaran. Langkah ini bermaksud untuk mengetahui validitas dan kepraktisan suatu pelajaran dalam berbagai kondisi. Yang ketiga, mengadakan revisi dan konsolidasi. Dari langkah pengujian diperoleh beberapa data. Nah, data tersebut digunakan untuk memperbaiki dan menyempurnakan, dan selain itu juga diadakan konsolidasi, yaitu penarikan kesimpulan tentang hal-hal bersifat umum yang berlaku di lingkungan yang lebih luas. Setelah itu, satuan pelajaran dapat dianggap mantap dan disebarkan ke berbagai sekolah. Yang keempat, terdapat pengembangan keseluruhan kerangka kurikulum. Dari langkah awal sampai langkah ketiga, masih harus dikaji oleh para ahli, kurikulum dan profesional, atau kurikulum lainnya untuk mengetahui apakah konsep-konsep dasar dan landasan-landasan teori sudah masuk dan sesuai. Yang kelima yaitu pelaksanaan dan penyebaran. Agar kurikulum dapat berjalan sesuai yang diinginkan, perlu diadakan penataran guru-guru untuk memperoleh penguasaan bahan dan keterampilan pelaksanaannya. Yang ketiga, terdapat Saylor, Alexander, and Levis Administrative Model. Nah, Galen Saylor dan kelompoknya mengadopsi pendekatan administratif, yaitu model sebuah model. Karena inisiatif dan gagasannya datang dari para administrator pendidikan dan menggunakan prosedur administrasi. Dengan wewenang administrator
administrator membentuk tim pengarah dengan anggotanya yang terdiri dari ahli pendidikan, ahli kurikulum, ahli disiplin ilmu, dan para tokoh dari dunia kerja dan perusahaan. Tetapi, rencana kurikulum tidak dipahami sebagai sebuah dokumen semata, tetapi lebih sebagai beberapa rencana yang lebih kecil untuk bagian utama dari kurikulum. Pengembangan kurikulum model ini disebut juga top down atau line staff, yaitu pengembangan kurikulum dari atas. Karena datanya dari atas, maka dalam pelaksanaan kurikulum tersebut selama tahun-tahun pertama diperlukan adanya kegiatan monitoring, pengalaman, dan pengawasan serta bimbingan dari pelaksananya. Nah, yang keempat itu terdapat Beckham Managerial Model. Nah, model pengembangan Beckham Managerial Model yang dikembangkan oleh George Beckham ini mempunyai 5 langkah perkembangan. 5 langkah pengembangan, yaitu yang pertama, menetapkan lingkup wilayah pengembangan. Apakah suatu sekolah, daerah, kecamatan, kabupaten, provinsi, atau seluruh wilayah negara? Penetapan lingkup wilayah ini oleh kekuasaan yang dimiliki oleh pengambil kebijaksanaan dan oleh tujuan pengembangan kurikulum. Yang kedua, penetapan personalia yang dilibatkan dalam pengembangan kurikulum, yang diambil dari beberapa kelompok, yaitu para ahli pendidikan atau kurikulum yang ada pada pusat pengembangan kurikulum, para ahli pendidikan dari perguruan tinggi atau guru-guru yang terpilih dari sekolah, para profesional di bidang pendidikan, dan tokoh masyarakat. Penetapan personalia disesuaikan dengan wilayah pengembangan kurikulum yang akan dikembangkan, peran yang akan dilakukan, alat dan cara yang paling efektif melaksanakan peran itu. Ketiga, yaitu penetapan organisasi dan prosedur pengembangan kurikulum, yaitu berkaitan dengan prosedur yang harus ditempuh dalam merumuskan tujuan umum dan tujuan khusus, memilih isi dan pengalaman belajar, serta kegiatan evaluasi dan dalam menentukan keseluruhan desain kurikulum. Yang keempat yaitu implementasi kurikulum, yaitu untuk menjalankan atau mengaplikasikan kurikulum yang membutuhkan kesiapan guru, siswa, fasilitas, bahan maupun biaya, di samping kegiatan manajerial. Nah, yang kelima itu ada evaluasi kurikulum yang mencakup 4 aspek, yaitu yang pertama evaluasi pelaksanaan kurikulum oleh guru, evaluasi desain kurikulum, evaluasi hasil belajar siswa, dan yang terakhir itu evaluasi dari keseluruhan sistem kurikulum. Data yang diperoleh dari hasil kegiatan evaluasi itu digunakan untuk menyempurnakan sistem dan desain kurikulum sebagai prinsip-prinsip dasar untuk melaksanakannya. Model yang kelima yaitu D.K. Wheeler. Nah, dalam bukunya yang cukup berpengaruh yaitu Kurikulum Proses yang dikeluarkan pada tahun 1967 mempunyai argumen tersendiri agar pengembang kurikulum atau kurikulum developers dapat menggunakan suatu proses melingkar atau a shell process yang dimana setiap elemen saling berhubungan dan saling beruntung. Pendekatan yang digunakan Wheeler dalam pengembangan kurikulum pada dasarnya memiliki bentuk rasional. Setiap langkahnya merupakan pengembangan secara logis terhadap model sebelumnya, di mana secara umum suatu langkah tidak dapat dilakukan sebelum langkah-langkah sebelumnya telah diselesaikan. Nah, yang keenam yaitu terdapat The Demonstration Model. Model pengembangan kurikulum The Demonstration Model ini adalah pengembangan kurikulum yang digagas oleh sekelompok guru atau sekelompok guru bekerja sama dengan para ahli dengan maksud mengadakan perbaikan kurikulum. Nah, model ini pada dasarnya bersifat grassroots, datang dari bawah. Model suatu komponen kurikulum mencakup keseluruhan komponen kurikulum,
Terdapat dua variasi dari model demonstrasi ini, yaitu yang pertama, sekelompok guru dari satu sekolah atau beberapa sekolah ditunjuk untuk melaksanakan suatu percobaan tentang pengembangan kurikulum. Tujuan proyek ini yaitu mengadakan penelitian dan pengembangan tentang salah satu atau beberapa aspek kurikulum yang hasilnya dapat dipergunakan bagi lingkungan yang lebih luas dan dilaksanakan oleh lembaga pendidikan yang berwenang. Yang kedua, kurang bersifat formal. Dengan cara beberapa orang guru yang merasa kurang puas dengan kurikulum yang ada, mencoba melakukan penelitian dan pengembangan sendiri, dengan maksud menemukan kurikulum atau aspek tertentu dari kurikulum yang lebih baik untuk kemudian digunakan dalam daerah yang lebih luas. Nah, kesimpulan yang kita dapatkan dari materi ini yaitu yang pertama, suatu pengembangan kurikulum pada hakikatnya merupakan pola yang dapat membantu dalam berpikir, konseptualisasi suatu proses, menunjukkan prinsip-prinsip, prosedur yang dapat menjadi pedoman bertindak dalam aktivitas pendidikan. Yang kedua yaitu terdapat jenis model pengembangan kurikulum, yaitu Taylor Behavioral, Nah, kesimpulan yang kita dapatkan dalam materi ini yaitu yang pertama, suatu pengembangan kurikulum pada hakikatnya merupakan pola yang dapat membantu dalam berpikir, konseptualisasi suatu proses, menunjukkan prinsip-prinsip, prosedur yang dapat menjadi pedoman bertindak dalam aktivitas pendidikan. Yang kedua, terdapat 6 jenis model pengembangan kurikulum yaitu Taylor's Behavioral Model. Yang kedua, Taba Interpret Model. Yang ketiga yaitu Saylor, Alexander and Lewis Administrative Model. Yang keempat, Bergkamp Managerial Model. Yang kelima, Deka Wheeler. Yang keenam, The Demonstration Model. Sekian penjelasan dari materi model-model pengembangan kurikulum kelompok 10. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Saya tutup dengan prasanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum. Salam Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua dan salam harmoni.